Ya, memang baru-baru ini salah satu merek sepatu legendaris di Indonesia, yakni Bata telah mengumumkan penutupan pabriknya yang berada di Purwakarta, Jawa Barat. Dan ini berimbas terhadap PHK bagi 233 buruhnya. Sebelum Bata, sejumlah pabrik sepatu juga menutup operasi atau merelokasi pabrik atas nama meringankan beban biaya. Sebut saja pabrik sepatu untuk Adidas milik investor asal Korea Selatan PT Parkland World Indonesia yang melakukan PHK pada Juni 2023, pabrik sepatu Adidas di Tangerang, Banten yang juga melakukan PHK atas 1.400 karyawan pada Mei 2023, serta PT Deansus di Karawang, Jawa Barat yang juga dilaporkan telah memangkas sebanyak 2.538 karyawan. Ini tentu semakin menguatkan bahwa industri alas kaki memang benar-benar dihadapkan pada sejumlah persoalan mulai dari pertumbuhan industrinya yang stagnan, serta melandainya konsumsi masyarakat terhadap alas kaki. Dan langsung saja kita akan membedahnya dalam konsumen irit beli sepatu, industrinya makin lesu. Kita akan lihat datanya pada slide pertama, pemirsa, di mana memang kalau melihat rangkaian penutupan pabrik hingga PHK di industri alas kaki atau sepatu, sejumlah pengusaha ini termasuk salah satunya Direktur Utama PT Panaruk Industri, Budiarto Chandra, buka suara kepada CNBC Indonesia dan mengatakan bahwa perlambatan ekonomi global menjadi salah satu alasan penutupan sejumlah pabrik sepatu. Hal tersebut memang sejalan dengan pernyataan data Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional atau IMF yang menunjukkan ekonomi dunia ini melambat pada 2022 dan 2023 karena tingginya inflasi, ketatnya suku bunga hingga perang Rusia-Ukraina. Ekonomi Amerika Serikat contohnya yang tumbuh 1,9% pada 2022 dan 2,5% pada 2023. Ekonomi Eropa hanya tumbuh 3,4% di tahun 2022 dan 0,4% pada 2023. Padahal kedua negara ini merupakan salah satu tujuan ekspor terbesar produk sepatu. Lantas yang jadi pertanyaan, apakah berdampak pada jumlah ekspor sepatu RI? Benar sekali kalau kita melihat acuannya pada grafis, nilai ekspor produk alas kaki yang merupakan data dari Kementerian Perdagangan. Ini menunjukkan memang pada 2023 pemirsa ini mengalami penurunan yakni turun 16,8% menjadi 6,44 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 103,82 triliun rupiah. Meskipun sebelumnya sejak 2019 hingga 2022 ini terus menanjak secara konsisten, pemirsa. Kalau kita lihat ini memang ekspor alas kaki sebenarnya mengalami kenaikan dalam 4 tahun terakhir yakni 46% dari 4,41 miliar dolar Amerika di tahun 2019 ini menjadi 6,44 miliar dolar Amerika Serikat pada 2023. Lalu kenapa ya kok masih banyak pabrik yang tutup dan tak hanya berkurangnya jumlah volume ekspor ini semata pemirsa, tapi juga dari dalam negeri di mana ternyata masyarakat RI banyak yang mengurangi belanja sepatu. Kok bisa ya? Kita lihat di slide selanjutnya, di mana memang data dari BPS ini menunjukkan bahwa sejatinya di tengah pertumbuhan industri alas kaki yang stagnan, namun ternyata tidak diiringi juga dengan konsumsi produk alas kaki yang justru semakin menurun. Kalau kita lihat grafisnya ini untuk line chart yang berwarna biru. Ini pemirsa, ini menunjukkan pergerakan sektor industri kulit, barang, dan juga alas kaki yang terbuat dari kulit di mana pada 2 tahun sebelum pandemi tepatnya sepanjang 2018 hingga 2019 secara rata-rata mencapai 4,29%. Kontraksinya terjadi hanya di sini atau setahun sebelum pandemi COVID-19 hingga setahun pada saat awal berlangsung pandemi atau 2020 dan juga memang lalu diikuti juga dengan pertumbuhan yang kembali meningkat di tahun 2022 dan juga 2023 sebesar 4,74%. Meski kita lihat kembali tumbuh untuk industrinya, namun konsumsinya kalau kita lihat yang berwarna merah cenderung keputihan ini line chartnya pemirsa, ini menunjukkan sebetulnya pergerakan line chart ini mengalami penurunan pemirsa. Tepatnya dalam 4 tahun terakhir di mana rata-rata konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya hanya tumbuh 2,82% saja. Dengan kata lain telah terjadi pergeseran atau shifting konsumsi dari kebutuhan membeli sepatu dan fashion, dan ini menjadi salah satu penyebab turunnya konsumsi fashion termasuk sepatu. Hal ini ternyata sejalan juga dengan data Mandiri Spending Index yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Ya, data dari MSI ini menunjukkan di tengah gempuran sentimen global yang sebelumnya telah kami sampaikan di awal, masyarakat kini cenderung untuk membeli hal-hal kebutuhan dasar dibandingkan sesuatu hal yang mempercantik diri atau sekedar hiasan atau fashion. Data Mandiri Spending Index ini menunjukkan adanya
penurunan belanja besar untuk fashion dan jewelry atau perhiasan, bahkan untuk periode Ramadan yang berlangsung dari 12 Maret hingga 9 April di tahun ini atau 2024. Porsi fashion baik saat sebelum Ramadan, saat Ramadan hingga Maret 2024, angka konsumsi untuk pembelian ini untuk fashion tepatnya di angka 8,3%. Padahal jika dilihat track recordnya contohnya pada periode yang sama di tahun 2023 ini terjadi peningkatan atau sempat tinggi di kisaran 9,5 hingga 12,1%. Porsi belanja fashion yang ada di kisaran 8,2 hingga 8,3 ini adalah yang terendah sejak Agustus 2021 atau saat Indonesia dihantam gelombang COVID Delta yang sangat mematikan. Selanjutnya memang masih ada satu lagi nih pemirsa yang menjadi faktor penekan industri sepatu nasional. Kita akan cek di slide selanjutnya. Impor alas kaki. Setelah ekspor sepatu menurun, adanya tren kecenderungan masyarakat dalam negeri yang memilih kebutuhan dasar dibanding fashion, kini industri sepatu juga diperparah dengan serbuan sepatu impor. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia Firman Bakri mengatakan pemberlakuan Permendak Nomor 36 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan mengakibatkan produk dari industri alas kaki pasti kalah kompetitif apalagi kalau melawan impor ilegal. Kebijakan-kebijakan itu menambah beban biaya karena semakin menambah panjang pengurusan perizinan. Tercatat impor alas kaki cenderung mengalami kenaikan setelah sempat anjlok di tahun 2020. Lalu kita lihat memang di tahun 2020 ini berada di angka 617,3 juta dolar Amerika Serikat. Lalu terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Artinya impor ini terus masuk pemirsa 2021 di 732, 883,2 hingga terakhir di 2023 sebesar 968,9 juta dolar Amerika. Dan artinya telah terjadi rata-rata kenaikan impor alas kaki sebesar 16,31%. Dan tidak sampai di situ sepanjang kuartal pertama 2024. Kalau kita lihat pemirsa yang berwarna hijau ini menunjukkan bahwa memang sudah mencatatkan angka yang tinggi yakni sebesar 241,5 juta dolar Amerika. Tentunya memang kalau kita lihat harapan untuk comeback stronger bagi industri alas kaki ini memang masih terus mengalir pemirsa. Pasalnya di tingkat domestik alas kaki menjadi salah satu sektor manufaktur andalan RI dan tentunya pemerintah diharapkan mampu memberikan kebijakan khusus agar kinerja industri padat karya ini kembali bersinar dan tentunya berdampak bagi kemakmuran warganya.